Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Bakia, kelas 11 IPA 2, nomor absen 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak. Selamat menyaksikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pajak merupakan pungutan wajib. Pungutan yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Ciri-ciri pajak. Pertama adalah sifatnya yang wajib dan memaksa. Artinya, setiap warga negara yang dinilai mampu secara subjektif dan objektif harus membayarkan pajak sesuai ketentuan yang sudah ada. Kedua, warga negara pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan dari negara secara langsung. Namun, imbalan bisa berupa pembangunan jangka panjang, kenyamanan dalam menggunakan fasilitas, serta jaminan kesejahteraan atau kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga, pemungutan pajak diatur dalam undang-undang negara. Ini berarti pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang kuat, dan pelanggar yang tidak membayar pajak wajib membayarkan denda atau mendapatkan sanksi dari negara. Fungsi pajak. Secara umum, pajak harus digunakan pemerintah untuk jalannya negara dan tersedianya fasilitas publik. Lebih jauh lagi, terdapat 4 fungsi utama pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak bisa menjadi alat untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi, contohnya untuk menghambat inflasi, melindungi produk dalam negeri dengan adanya pajak pertambahan nilai, memancing kegiatan ekspor, serta menarik investasi. Yang ketiga, fungsi distribusi. Negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Negara dapat menggunakan pajak untuk mencapai stabilisasi ekonomi, contohnya dengan menerapkan kenaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Jenis pajak dan penggunaannya. Pajak menurut jenis memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pengertian pajak bisa dilihat berdasarkan sifat, subjek dan objek, dan lokasi pemungutannya. Berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung. Ini merupakan pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajak secara berkala. Yang termasuk dalam pajak langsung adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung hanya dikenakan saat waktu tertentu. Contohnya, pajak penjualan barang mewah hanya terjadi apabila pemilik menjual barang mewahnya. Jenis pajak berdasarkan subjek dan objek pajak. Berdasarkan subjek dan objeknya, pengertian pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak objektif. Pajak yang dikenakan atas sebuah objek, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea cukai, dan lain-lain. Yang kedua, pajak subjektif, atau pajak yang dibebankan kepada subjek. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH dan pajak kekayaan. Jenis pajak berdasarkan instansi. Berdasarkan instansi yang membebankan, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pusat dan daerah. Yang pertama, pajak negara atau pajak pusat. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal terkait. Pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB masuk ke dalam jenis ini. Yang kedua, pajak daerah. Pajak jenis ini disetorkan kepada pemerintah daerah atau Pemda. Yang terkena pajak ini tentunya hanya masyarakat dalam wilayah pemerintahan daerah tersebut. Contoh pajak daerah adalah pajak tempat hiburan, pajak restoran, pajak objek wisata, dan lain-lain. Manfaat pajak. Manfaat pajak itu sendiri secara umum ada 4, yakni 1. Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating atau memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. 2. Membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. 3. Membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Dan 4. Membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.